Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada para peserta dan para hadirin di majlis kita di malam Selasa di Masjid Al-Muqtasidin, yang semoga senantiasa majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, sebuah kitab ringkas yang membahas tentang adab-adab menuntut ilmu yang ditulis oleh Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Kita di pertemuan kali ini akan memulai pembahasan baru, yaitu pasal baru, yaitu pasal ke-6 dari 13 pasal yang dibawakan oleh Imam Zarnuji. Ini di pasal 6 dari 13 ya, sehingga sudah hampir separuh kita membahasnya. Baik, pasal yang baru ini di halaman 158 bagi yang memegang buku panduannya, berjudul Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi, tentang bagaimana memulai as-sabq. Nanti saya jelaskan apa itu as-sabq, memulai as-sabq bagaimana caranya, dan juga seberapa banyak as-sabq itu, dan juga bagaimana urutannya. Kalau di terjemahan yang kita pegang di situ, as-sabqu di sana diterjemahkan sebagai mempelajari atau pelajaran. Ini mungkin terjemah yang ya tepat ya, saya kira cukup tepat, akan tapi tidak menggambarkan seluruh makna dari as-sabqu. Jadi makna as-sabqu itu merupakan atau sebelumnya, di zaman dulu metode orang menuntut ilmu itu metodenya para murid hadir di hadapan para guru. Ya, mereka hadir duduk di hadapan guru, lalu mereka membaca di hadapan guru. Murid yang membaca. Kalau ada yang salah nanti diluruskan oleh gurunya. Kalau ada yang salah nanti diluruskan oleh gurunya. Kalau ada yang perlu dijelaskan maka dijelaskan oleh gurunya. Reza, buku habis? Habis ya? Oh ya. Baik. Sehingga para murid mereka membaca di hadapan guru, misalnya Sahih Bukhari yang dibaca, atau Muwatta'nya Imam Malik dibaca. Nanti dijelaskan oleh gurunya, dan itu bergantian sesuai dengan, nanti kita bahas lebih detailnya, tapi secara umum biasanya sesuai dengan siapa yang duluan datang di majelis itu dan siapa yang lebih mulia ya. Siapa yang duluan datang, dia duduk mendekat ke guru, nanti guru menunjuk, kamu baca, lalu dia selesai, lalu giliranmu baca gitu. Gurunya hanya menyimak saja ya. Ini metode orang dulu, zaman salaf dulu, mereka belajarnya seperti ini, sehingga itu namanya as-sabqu. Nah, sebenarnya Imam Az-Zarnuji ingin menjelaskan metode tentang hal tersebut. Yang pertama, bidayahnya, dimulai dari mana atau dimulai kapan. Karena orang itu dia membaca, tentu ada semacam apa istilahnya, ada rosternya ya, ada semacam putarannya. Bahkan di sini nanti dibahas tentang hari apa sebenarnya. Misalnya putaran pertama itu dimulai, si A yang pertama kali membaca itu mulainya membacanya hari apa, nanti dibahas. Kemudian kadarnya seperti apa. Misalnya di sini di majelis ini ada sekian belas orang. Lalu si guru nanti dia menentukan, atau guru juga ikut berpikir, muridnya juga ikut berpikir, dia membacanya tadi itu sebanyak apa. Apakah saya perlu membaca beberapa paragraf ataukah berlembar-lembar dalam as-sabq tadi ya, dia membaca di hadapan gurunya tadi.
Kemudian juga nanti yang terakhir membahas tentang tartib tadi. Tartib itu urutannya. Bagaimana cara menentukan urutan membaca di hadapan guru tadi. Nah, ini metode di zaman dulu. Akan tapi insya Allah ini sebagian besarnya masih relevan di zaman kita, ya. Terkhusus tentang nanti seberapa banyak kita itu perlu dalam satu kali belajar itu seberapa banyak dan bagaimana tahapannya nanti. Itu yang paling relevan nanti. Sehingga kita baca di sini kata Al-Imam Az-Zarnuji halaman 158, beliau membawakan sebuah riwayat dari Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala, bahwasanya beliau menyukai untuk memulai as-sabqu tadi, memulai pelajaran tadi di hari Rabu. Ini diriwayatkan demikian, di hari Rabu. Maksudnya hari Rabu misalnya muridnya itu ada banyak ya. Murid ada banyak, misalnya puluhan atau ratusan orang. Ditentukan siapa yang pertama kali membaca di hadapan guru. Siapa yang pertama kali membaca di hadapan guru. Nah, pertama kali itu ditentukan hari Rabu. Ini kebiasaannya Syekhul Islam Burhanuddin. Kamu baca pertama hari Rabu. Lalu nanti bergantian terus menerus. Ya, kalau hari ini tidak selesai, ada yang tidak kebagian membaca hari ini, maka dilanjutkan besok. Kan tapi pertama kali putarannya itu dimulai dari hari Rabu. Ini kebiasaan Syekhul Islam Burhanuddin. Dikatakan oleh Imam Zarnuji, dia melakukan hal tersebut berdasarkan hadis tentang hal ini dan dia mengambil kesimpulan dari hadis tersebut. Hadis apa? Yaitu hadis yang berbunyi, "Ma min syai'in budi'a yaumal arba'a illa waqad tam, wa hakaza kana yaf'alu abi." Hadis yang tidak sahih, ya, bahkan tidak ada asal usulnya, dibawakan oleh Imam Zarnuji. Tidaklah ada suatu perkara yang dimulai pada hari Rabu melainkan akan dapat diselesaikan dengan sempurna. Sehingga di sini dalam hadis ini dikatakan dianjurkan untuk dimulai di hari Rabu. Maaf Pak Didi, Bapak terganggu tidak kalau berbagi seperti itu? Terganggu ya? Biar bapaknya tulis saja, ya, antum simak saja ya. Ya. Sehingga hadis ini menyatakan ada anjuran untuk dimulai dari Rabu. Tapi hadis ini hadis yang tidak sahih, tidak ada asal usulnya. Dan begitu pula yang dilakukan oleh ayahku, kata Imam Az-Zarnuji, ya, bapak beliau juga ulama, sehingga beliau juga biasa memulai pelajaran beliau di hari Rabu. Syekh Burhanuddin meriwayatkan hadis ini dari gurunya Syekh Imam yang mulia Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Sehingga sebelum kita lanjutkan, mayoritas ulama yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab ini adalah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Dan memang mazhab Hanafi termasuk Imam Abu Hanifah itu, kata para ulama, jika dibandingkan dengan imam-imam mazhab yang lainnya, beliau pengetahuan tentang ilmu hadisnya tidak seunggul imam-imam mazhab yang lainnya. Makanya banyak dari pendapat-pendapat mazhab Hanafi itu pendapat-pendapatnya itu cukup aneh kalau kita telah mengetahui dalil-dalil sahihnya. Ya. Dan maka itulah juga Imam Abu Hanifah itu banyak menggunakan qiyas di dalam pendapat-pendapat di mazhab beliau. Ada beberapa sebab ya kenapa mazhab Hanafi terkhusus Imam Abu Hanifah itu banyak menggunakan qiyas, dan kenapa banyak pendapat-pendapat beliau itu kita dapati pendapat yang cukup aneh kalau kita kaji, terkhusus kalau kita sudah tahu dalilnya. Antum kalau belum pernah ketemu mungkin tidak terlalu merasakan ya. Kalau pernah berkumpul dengan kawan-kawan yang bermazhab Hanafi, banyak mazhab Hanafi itu kan sekarang di India, Pakistan, Bangladesh ya. Kalau kita tinggal di barat kan banyak muslim itu kan dari kalangan mereka ya, misalnya tinggal di Eropa.
kebanyakan Muslim itu kan dari kalangan orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, dan mazhab mereka kebanyakan Hanafi. Nah, secara praktik itu kita banyak sekali yang berbeda dengan mereka. Ya, kadang kita merasa oh ternyata ada ya orang ibadahnya seperti ini. Dan itu mazhab yang teranggap ya, mazhab teranggap. Nah, kenapa sebabnya? Ada beberapa sebab dijelaskan oleh para ulama. Sebabnya adalah diantaranya ilmu hadis di zaman Abu Hanifah itu tidak seberkembangnya di zaman dan di tempatnya Abu Hanifah, tidak seberkembangnya ilmu hadis di tempat dan zamannya imam-imam yang lain, terkhusus Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Ya. Maka ilmu hadis itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, berada di puncak keemasannya di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri juga merupakan ulama hadis yang luar biasa. Sedangkan Abu Hanifah beliau tidak terlalu ahli dalam hal hadis. Ya. Makanya pendapat Abu Hanifah sekali lagi karena hadis itu tidak sampai karena hadis itu tidak sampai kepada beliau, dan juga beliau juga tidak memiliki memang belum berkembang ilmu hadis seperti imam-imam yang lainnya, sehingga beliau tidak di zaman itu tidak terseleksi, di zaman dan di tempat itu tidak terseleksi hadis itu secara proper, secara ketat. Nah, makanya kita lihat di kitab ini ya, ulama-ulama bermazhab Hanafi itu banyak membawakan hadis-hadis yang terkadang itu tidak ada asal usulnya, semacam hadis tadi ya. Dan kita tidak merendahkan ya, kita berikan uzur kepada ulama-ulama tadi dengan uzur-uzur tadi ya. Memang ketika itu hadisnya tidak sampai kepada beliau, dan ilmu hadis belum seberkembang di tempat dan di zaman yang lain, makanya beliau kemudian tidak bisa terlalu memfilter hadis-hadis yang tidak sahih ya. Dan beliau kemudian kita katakan beliau adalah mujtahid, beliau berijtihad, sehingga ketika beliau salah kemudian membawakan hadis yang tidak sahih, maka beliau tetap mendapatkan satu pahala karena ijtihad beliau. Lalu kata Imam Zarnuji di halaman 160, saya mendengar dari orang-orang yang dipercayai, itu salah terjemah. Oh, yang saya percayai. Oke, saya percaya karena bahasa Arabnya usiqbi, ya asiqbi, aku percayai bahwa Syekh Yusuf Al-Hamadani juga menyesuaikan setiap amal kebaikan pada hari Rabu. Ya, sehingga ini ulama-ulama mazhab Hanafi, banyak mereka yang banyak suka memulai pelajarannya hari Rabu, beramal pada hari Rabu berdasarkan hadis yang tadi ternyata tidak ada asal usulnya. Hal ini karena hari Rabu merupakan hari diciptakannya cahaya, dan hari tersebut merupakan hari kemalangan, yaitu hari naas bagi orang-orang kafir, sehingga menjadi hari berkah bagi orang-orang yang beriman, hari Rabu. Kan tapi kembali lagi tadi dikatakan hari kemalangan bagi orang-orang kafir ini berdasarkan hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Adapun hadis yang tadi perkataan beliau hari Rabu merupakan hari diciptakannya cahaya, maka di catatan kaki di ta'liq disebutkan dari sebuah hadis terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Maka diriwayatkan Imam Muslim berarti hadisnya sahih. Kan tapi hanya menjelaskan bahwasanya hari itu cahaya diciptakan, yaitu pada hari Rabu. Tidak kemudian menjelaskan hari Rabu memiliki keutamaan khusus yang bisa kita dapatkan keberkahannya. Sehingga itu pembahasannya bidayatis sabq ya. Sebenarnya Imam Zarnuji ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin mulai belajar, tadi mulai urutan belajar membaca, mulailah pilih yang pertama membaca pada hari Rabu. Beliau ingin menjelaskan demikian. Akan tapi setelah kita baca dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan hari Rabu adalah dalil-dalil yang tidak ada satupun yang sahih, maka tidak bisa kita pakai penjelasan beliau tersebut. Nah, sekarang pembahasan tentang kadarnya. Wa amma qadru sabqi fil ibtida. Nah, sekarang membahas tentang seberapa banyak seorang itu perlu membaca ketika dia membaca di hadapan gurunya, ya. Abu Hanifah menceritakan dari Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar Abu Bakar Az-Zaranjari bahwa dia berkata,
Para guru kami, semoga Allah merahmati mereka, mereka berkata, sebaiknya kadar membaca bagi orang yang memulai membaca adalah sebanyak kira-kira dia mampu untuk menghafalkannya dengan mudah. Setelah diajarkan dengan pengulangan 2 kali secara pelan-pelan. Kemudian setiap hari ditambah 1 perkataan, hingga meskipun kalimatnya panjang dan banyak, dia tetap mampu menghafalkannya setelah diulangi 2 kali. Demikian seterusnya, ditambah pelan-pelan dan secara bertahap. Sehingga tadi metode orang dulu, mereka membaca di hadapan guru, ya. Nah, ini yang sedang dibahas. Masing-masing urutan masing-masing murid yang membaca di hadapan guru ini sebanyak apa? Maka dikatakan oleh sebagian ulama semacam tadi Umar bin Abu Bakar Az-Zaranji, yaitu sekadar masing-masing murid ini mempelajari membaca di hadapan gurunya sekadar yang kira-kira bisa dihafalkan. Misalnya membaca hadis kitab Muwatta, berapa banyak hadis yang harus dibaca di hadapan guru untuk dijelaskan, yaitu sekadar seberapa banyak hadis yang bisa dia hafal. Kemudian secara bertahap itu ditambah lalu ditambah sesuai dengan kemampuannya. Adapun jika sejak awal pelajaran kalimat yang didiktekan terlalu panjang hingga memerlukan 10 kali pengulangan, maka sampai selesai dia akan tetap seperti itu karena sudah terbiasa. Sehingga untuk mengurangi atau meninggalkan pengulangan sebanyak itu memerlukan usaha ekstra. Dikatakan pula memulai pelajaran baru 1 huruf sedangkan pengulangannya harus 1000 kali. Ya. Memulai pelajaran itu 1 huruf saja, istilahnya ya. Kita cukup memulai pelajaran itu dengan 1 huruf saja, akan tapi yang dibutuhkan adalah banyak mengulangnya sampai disebutkan 1000 kalinya. Lalu dikatakan juga oleh Imam Zarnuji, sebaiknya memulai pelajaran dengan sesuatu yang mudah dipahami. Ini prinsip dasar ya, yang harus kita pegang. Syekh Al-Imam Al-Ustaz Syarifuddin Al-Uqaili, beliau berkata, yang benar menurutku dalam hal ini adalah apa yang dipraktikkan para guru kami, semoga Allah merahmati mereka. Seperti apa? Mereka memilihkan bagi para pemula kitab-kitab ringkas karena ia lebih mudah dipahami, dihafalkan, dan tidak membosankan serta terbukti di tengah masyarakat. Sehingga kita ulangi lagi, kita dalam belajar itu perlu bertahap ya. Perlu bertahap, dimulai dari hal yang mendasar dan hal yang mudah. Mulai sedikit demi sedikit. Maka sebagaimana kita olahraga fisik, ya, ada yang runner di sini, ada yang pelari. Sebagaimana kita lari misalnya ada event target 20k misalnya ya, 20 kilo misalnya. Tidak bisa seorang yang tidak pernah lari sebelumnya langsung ikut yang tinggi, tidak bisa. Maka dia bertahap. Hari ini dia targetnya berapa kilo terlebih dahulu, hari ini berapa kilo, lalu kalau dia sudah konsisten bisa dia tambah bertahap. Maka begitu juga dengan kita dalam belajar ya. Kita belajar sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak ingin mengambil ilmu. Oke, kita lihat pemahaman kita dengan kita mengambil ilmu ini dengan jumlah yang sekian pada level sekian, kita sudah bisa paham atau belum? Oke, kita sudah bisa paham atau belum? Kalau sudah bisa paham dengan kadar demikian, maka kita lihat sudah konsisten atau belum, bisa dengan kemampuan segitu. Kalau sudah, baru kita tambah. Misalnya ya, atau bukan misalnya, kalau dalam itu pertama ya, itu pertama. Kemudian juga tadi sudah disinggung, yaitu tentang kitab-kitab ringkas terlebih dahulu. Ya, seseorang itu kalau dia belajar, hendaknya dia memilih buku-buku yang tipis terlebih dahulu. Memilih buku-buku yang tipis terlebih dahulu. Jangan langsung ingin menamatkan buku yang tebal-tebal, buku yang besar-besar.
Sudah pernah kita singgung, kalau dalam bab fikih misalnya, kalau kita belajar fikih itu tahapannya. Tahapan yang pertama adalah pelajari satu mazhab terlebih dahulu. Pelajari satu mazhab yang dia memilihkan pendapat yang terkuat. Misalnya kita memilih buku apa, pilih buku mazhab tertentu yang situ sudah dikuatkan. Ini dalam mazhab ini pendapat yang paling kuat seperti ini. Ini level pertama dalam kita belajar fikih. Tidak banyak persisihan pendapat di sana. Level kedua kita belajar fikih mau naik level, kita masih di dalam mazhab yang sama. Akan tapi masing-masing mazhab itu pasti ada perselisihan pendapat di dalamnya. Ya. Kita belajar fikih Syafi'i misalnya, level pertama sudah dipilihkan dalam mazhab Syafi'i yang terkuat seperti ini. Nah, kita naik level, itu kita pelajari tentang perselisihan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'i ini si fulan berpendapat demikian. Ulama Syafi'i yang lainnya berpendapat demikian. Sehingga perbedaan pendapat masih dalam satu mazhab. Kalau mau naik level lagi, level ketiga belajar fikih, barulah mempelajari perbedaan pendapat antar mazhab. Ini level belajar fikih yang paling tinggi. Jangan kemudian penuntut ilmu pemula dia langsung melompat ingin mempelajari perbedaan fikih antar mazhab. Ya. Ini metode yang salah dalam belajar. Ya. Pelajari satu mazhab tertentu terlebih dahulu. Tidak bagus jika seorang penuntut ilmu dia langsung melompat ke perbandingan antar mazhab. Dan ini yang menjadi banyak cobaan bagi para penuntut ilmu. Ya. Banyak sekali para penuntut ilmu, terkhusus para penuntut ilmu pemula, itu ingin mendapatkan ilmu itu sekaligus, langsung ingin ahli dan langsung ingin menguasainya secara banyak. Yang namanya ilmu itu harus diambil sedikit demi sedikit dan secara bertahap. Waktu demi waktu, sedikit demi sedikit. Dan tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Dan salah satu penyakit utama dari kalangan penuntut ilmu adalah sifat tergesa-gesa, al-isti'jal, yaitu tergesa-gesa. Ini salah satu penyakit utama yang mungkin banyak di antara kita terjangkit tapi tidak sadar. Penyakit tergesa-gesa dalam hal menuntut ilmu. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kesalahan. Tidak banyak. Di antara kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an adalah tentang ketergesaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tergesa dalam belajar lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu kisahnya? Dalam surat apa? Surat apa? Al-Qiyamah. Barakallahu fiik, dalam surat Al-Qiyamah. Ceritanya Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergesa-gesa untuk mengambil ilmu dari Jibril tentang Al-Qur'an itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa dalam menggerakkan lisanmu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu tergesa dalam mengambil Al-Qur'an dari Jibril. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kami yang mengumpulkan Al-Qur'an itu di dalam hatimu dan kami yang membacakannya di hadapanmu. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Jika kami bacakan kepadamu, maka ikutilah. Summa inna 'alaina fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah, summa inna 'alaina bayanah. Lalu kamilah yang menjelaskannya. Nah, sehingga ini tahapannya. Tahapan dalam
Jibril atau tahapan Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah jelaskan dalam surah Al-Qiyamah. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran itu disampaikan atau dikumpulkan di hati beliau. Ini tahapan yang pertama. Bagaimana Al-Quran diajarkan kepada Nabi SAW? Yang pertama, Al-Quran dikumpulkan di hati beliau. Kemudian Al-Quran itu dibacakan oleh Jibril. Jibril datang membacakan Al-Quran di hadapan Nabi SAW. Ini langkah yang kedua, tahapan yang kedua. Lalu tahapan yang ketiga, Nabi SAW mengikuti apa yang dijelaskan oleh Jibril, apa yang dibacakan oleh Jibril. Ya, Nabi mengikuti apa yang dibacakan oleh Jibril. Lalu yang keempat, barulah Al-Quran itu dijelaskan. Maksudnya seperti apa? Penafsirannya langsung dijelaskan kepada Nabi SAW. Nah, maka Nabi SAW itu tergesa pada yang ketiga tadi. Jibril belum selesai Jibril membacakannya, Nabi SAW itu sudah menggerakkan lisan beliau untuk mengikuti bacaan tersebut. Harusnya diselesaikan oleh Jibril terlebih dahulu membaca, baru diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Maka seperti ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini memberikan kita pelajaran dalam kita mengambil ilmu, tidak boleh kita memiliki sikap tadi isti'jal, itu tergesa-gesa. Harus bersabar, bertahap. Makanya kata para ulama, man rama ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan ilmu secara instan sekaligus, maka ilmu tersebut akan hilang darinya secara instan dan sekaligus pula. Itulah dia hikmahnya kata para ulama, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap, ya, agar Al-Quran itu lebih menetap di hati-hati kaum muslimin. Sehingga itu tadi intinya, setelah tadi membahas kapan dimulainya pelajaran, kemudian yang kedua sebanyak apa, ya, intinya adalah dimulai dari yang sedikit terlebih dahulu. Sedikit, lihat kemampuan, jika memungkinkan untuk ditambah maka ditambah. Intinya secara bertahap. Lalu kata Imam Zarnuji kemudian, sebaiknya seseorang itu dia membuat ringkasan pelajaran. Ya, di sini diterjemahkan sebagai ringkasan. Akan tapi yang lebih tepat adalah ta'liq, itu adalah catatan. Ya. Ayyu'alliq as-sabqa. Ya, jadi dibuat catatan. Misalnya saya menjelaskan apa dari kitab Ta'limul Muta'allim ini, antum semua kan nanti ada faedah-faedah tambahan. Nah, itu faedah tambahan itulah yang disebut sebagai ta'liq. Ya, maka ini sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Dalam kita belajar ada faedah tambahan apa dari guru, maka itu dicatat, ya, dicatat. Kalau bisa di bukunya langsung, kalau tidak memungkinkan maka di buku yang terpisah. Sebaiknya membuat catatan pelajaran setelah menghafalnya dan setelah banyak mengulang. Fa innahu nafi'un jiddan, karena hal seperti itu sangat bermanfaat sekali. Wala yaktuba al-muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Janganlah seorang penuntut ilmu dia menulis sesuatu yang tidak dia pahami, karena hal itu akan mengakibatkan lemahnya tabiatnya, menghilangkan kecerdasannya, dan menyia-nyiakan waktunya. Sehingga kalau tidak paham, jangan dicatat terlebih dahulu. Lalu kata Imam Zarnuji, hendaknya penuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan merenungkan, berpikir, dan banyak mengulang. Sebab jika pelajaran baru hanya sedikit, sementara banyak pengulangan dan perenungannya, maka dia akan mudah mengerti dan akan lebih mudah paham. Dikatakan menghafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengarkan 2 beban yang berat, dan paham 2 huruf itu lebih baik daripada menghafal 2 baris. Ya, sehingga tahapannya yang pertama dipahami, yang kedua dihafal, kemudian jika sudah paham, jika sudah hafal, barulah kemudian berusaha untuk menambahnya.
Jika sekali atau dua kali dia meremehkan dalam memahami ilmu dan tidak bersungguh-sungguh, maka lama-lama akan terbiasa sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit untuk dia pahami. Ya, kita ulangi lagi. Jika satu kali atau dua kali dia meremehkan dalam memahami ilmu dan tidak bersungguh-sungguh, maka lama-lama dia akan terbiasa dengan meremehkan ilmu tersebut sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit untuk dia pahami. Oleh karena itu, hendaknya tidak meremehkan pemahaman. Bahkan seharusnya dia bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya, karena Allah mengabulkan siapa saja yang memohon kepadanya, dan Allah juga tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Sehingga terkait ini, poinnya adalah, kata Imam Zarnuji, jika kita itu berupaya untuk memahami sesuatu, hendaknya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Dan ada satu sunnah terkait hal ini, ya, salah satu sunnah al-mahjurah. Apa sunnah al-mahjurah? Ada yang tahu sunnah al-mahjurah? Sunnah al-mahjurah adalah sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, terkhusus di zaman ini. Tidak lagi banyak orang yang mempraktikkannya. Sunnah al-mahjurah itu namanya. Contohnya dulu sebelum kita bahas yang terkait dengan ini. Apa contoh sunnah al-mahjurah, ada yang tahu? Para ulama bahkan menulis sunnah sendiri, buku-buku sendiri, mengumpulkan sunnah-sunnah al-mahjurah itu. Sunnah al-mahjurah sudah kita sebut sebelumnya, yaitu sunnah terkait susu. Ya, tidak banyak lagi orang mempraktekkan sunnah doa minum susu. Ada doa khususnya. Lalu sunnah berkumur-kumur setelah minum susu, ini bagian dari sunnah. Tidak lagi banyak orang mempraktekannya. Contoh sunnah al-mahjurah. Di antara sunnah al-mahjurah adalah juga membasahkan sebagian anggota tubuh dengan air hujan kalau hujan. Ini sunnah juga. Nabi SAW mencontohkan demikian. Bukan mandi hujan ya, tapi membasahkan sebagian anggota tubuh. Dan di antara sunnah al-mahjurah adalah terkait pelajaran. Jika seseorang itu dia tidak paham atau dia mengalami kebuntuan baik dalam hal ilmu, dia sedang belajar, dia tidak paham, atau dia sedang beramal mengalami kebuntuan, mengalami kesulitan, maka apa sunnah yang dia ucapkan yaitu Allahumma ftah, Allahumma ftah. Ini di antara sunnah Nabi SAW. Ya. Jika kita sulit paham, sulit hafal, maka berdoa, ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ftah, Allahumma ftah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu sunnah al-mahjurah, yaitu sunnah yang mulai ditinggalkan oleh orang-orang. Apa artinya Allahumma ftah? Ya Allah bukakanlah, ya Allah bukakanlah. Seperti doa kita mau masuk masjid, ya, tapi tidak ditambah abwaab rahmatiknya. Kalau masuk masjid apa? Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kalau ini cuma Allahumma ftah saja. Ya Allah bukakanlah. Maka ini di antara sunnah. Kalau kita belajar tidak paham ini maksudnya seperti apa, ucapkan Allahumma ftah. Dan inilah kebiasaan para ulama, ya. Mereka biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus dalam memahami pelajaran-pelajaran yang sulit. Diriwayatkan di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau memiliki doa yang sering beliau ucapkan jika beliau mengalami kesulitan di satu cabang ilmu tertentu untuk memahaminya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang pertama disebutkan beliau beristighfar sampai 1000 kali. Ya, ketika dia tidak paham satu ilmu, maka dia beristighfar sampai 1000 kali. Lihat bagaimana ulama besar. Ulama besar juga dia dalam proses dia belajar dia juga tidak paham, kemudian lihat bagaimana amalan mereka. Dia beristighfar sampai 1000 kali agar Allah membukakan pemahaman kepadanya. Wa rubbama qala, dan terkadang juga diriwayatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah jika dia tidak paham maka dia akan berdoa, Allahumma ma'alima Adam wa Ibrahim wa mufahhim Sulaiman, 'allimni wa fahhimni. Dia berdoa, ya Allah
yang telah mengajarkan Adam dan Ibrahim, yang telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Ya Allah, ajarkanlah ilmu kepadaku dan pahamkanlah aku terhadap ilmu. Saya ulangi doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya Allah, Zat yang telah memahamkan Adam dan yang telah mengajari Adam dan telah mengajari Ibrahim dan telah memahamkan Sulaiman, ajarkanlah aku ilmu dan pahamkanlah aku terhadap ilmu. Doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jika dia mengalami kesulitan untuk memahami sesuatu. Dan sehingga itu langkahnya, ya. Kalau kita tidak paham satu ilmu tertentu, suatu penjelasan atau satu ilmu, maka yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita introspeksi diri. Ya, saya sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar nahwu, kok nggak paham-paham juga, maka sepatutnya kita introspeksi diri. Jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan sehingga kita tidak diberikan pemahaman. Saya sudah nyoba menghafal Al-Quran, sudah mencoba menghafal hadis, tapi kok sulit sekali menghafalnya. Jangan-jangan hati kita terselimuti oleh kegelapan maksiat. Oleh karena itulah diriwayatkan Imam Syafi'i pernah mengadukan tentang kesulitan menghafal kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu ulama juga, bernama Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syaqautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang hafalanku yang jelek. Sulit menghafal. Hafal Quran sulit, hafal hadis sulit, menghafal ilmu sulit. Imam Syafi'i, ya, imam besar, mengadukan demikian kepada sahabatnya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka apa yang dinasihatkan oleh Waqi', dia mewasiatkan kepadaku, tinggalkanlah maksiat. Tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan dia mengabarkan kepadaku, Waqi' ini mengabarkan kepadaku bahwasanya yang namanya ilmu itu merupakan cahaya. Namanya ilmu merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Karena kemaksiatan, kezaliman merupakan kegelapan. Cahaya, maka dia tidak akan berkumpul dengan kegelapan. Dia tidak akan bersatu. Maka bagi Anda yang ingin betul-betul menempuh jalan ilmu, betul-betul ingin belajar ilmu, betul-betul ingin memahami ilmu, bersihkanlah hati Anda dari kegelapan maksiat. Bagi Anda yang ingin menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, diberikan pemahaman, maka tinggalkanlah maksiat. Karena yang namanya ilmu tempatnya di hati, dan ilmu merupakan cahaya, dan maksiat dan kezaliman itu merupakan kegelapan dan menyebabkan hati menjadi gelap, hati menjadi hitam. Tidak akan bisa hati itu berkumpul, ilmu itu tidak akan bisa ilmu itu menetap di hati yang gelap dan hati yang kotor. Maka sekali lagi, jika kita tidak diberikan pemahaman, sulit rasanya belajar kok tidak paham-paham. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah introspeksi diri. Maksiat apa kira-kira yang perlu kita tinggalkan? Kemudian di sini dibawakan sebuah syair, ya, Syekhul Islam yang mulia Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari mendiktekan kepada kami syair Al-Qadi Al-Khalil bin Ahmad Asy-Syajari di halaman 169. Syairnya yang berbunyi, jadilah engkau pelayan ilmu sebagaimana khidmatnya orang yang menginginkan keuntungan. Tekunlah belajar dengan tingkah laku yang terpuji. Jika telah menghafal sebagiannya, maka ulangilah, kemudian kuatkanlah hafalanmu dengan sempurna. Agar tidak hilang, buatlah catatannya, agar Anda bisa terus melihatnya dan mempelajarinya kembali. Jika Anda sudah yakin tidak akan hilang,
bersegeralah memulai pelajaran baru yang lainnya. Disertai dengan pengulangan apa yang telah lalu dan terus berusaha memahami pelajaran tambahan yang baru ini. Bahaslah ilmu bersama manusia agar engkau selalu hidup. Jangan menjauh dari kalangan orang-orang yang cerdik lagi pandai. Jika engkau menyembunyikan ilmu, maka engkau akan dilupakan, sehingga engkau terlihat bagi orang bodoh dan orang yang pandai. Sehingga engkau terlihat seperti orang yang bodoh dan orang yang pandai. Kemudian pada hari kiamat kelak engkau akan diberi kekang dari api, engkau akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Ya, kalimat terakhir ini dalam syair ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan memberikannya pada hari kiamat nanti tali kekang dari api. Ya, ini hukuman bagi orang-orang yang dia berilmu akan tapi dia menyembunyikan ilmunya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Baik, demikian yang kita baca sebelum azan Isya. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan maka silahkan ditulis di kertas lalu diajukan di ke depan, insyaallah kita jawab setelah azan Isya. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, demikian pembahasan kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.